akreditasi ini full accreditation asalkan lulusan punya kemampuan bla 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 bla. Kalau tidak, saya kasih akreditasi. Akreditasi ini yang menetapkan CPLD ini. Sehingga Bapak Ibu, prodi-prodi yang mau mengikuti akreditasi internasional CPLS ini yang dipetakan ke CPL sesuai dengan learning outcome kriteria yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi internasional itu. Kalau teknik ikut APEN IABI itu ada 10 butir yang harus diikuti Bapak Ibu. Kalau asing macam-macam Bapak Ibu, nanti tergantung bidangnya, tergantung rumput bidangnya apa, gitu ya Bapak Ibu ya. FIBA juga begitu, ya, dan lain-lain Bapak Ibu. Artinya bahwasanya learning outcome itu menjadi core bisnisnya. Sekarang tidak bisa lagi, tidak. Ya, jadi kalau di tempat saya Bapak Ibu, kalau ada dosen di berbagai mata kuliah, Pak Samsul ngajar semester ini tentang PKS 10 Pak Samsul. Saya tanya, CPL-nya apa? Yang saya tanya CPL. Ini Pak Samsul CPL-nya. Oke, kalau itu siap saya dengan mata kuliah. Jadi yang ditanyakan CPL-nya. Ya, waktu kurikulum itu disusun Bapak Ibu, setiap dosen itu akan melihat mata kuliahnya ini oleh tim kurikulum prodi dibebani berapa CPL, dan CPL-nya ini bisa dicapai tidak di mata kuliah itu. Dosennya yang bilang nanti, tapi mata kuliah metodologi ini oleh tim ini disepakati agar CPL jangan begitu, jangan berat ini, yang ini berat 4 aja, ada itu. Jadi dengan kata lain, dosen sudah dengan CPL-nya. Kalau dulu kan enggak. Kalau dulu ya sudah terserah mau dikasih CPL berapa. Dulu mata kuliah di SKS kasih CPL 10 butir, 20 butir, ya kita diam saja. Ya, karena enggak ada urusannya dengan CPL ini. Pokoknya saya ngajar mata kuliah ini materinya ini. Kalau sekarang tidak Bapak Ibu, kita harus membuat penilaian, kita harus membuat portofolio pencapaian CPL. Nanti kalau kita membuat soal harus cocok soal ini sesuai dengan CPL yang mana yang diukur di mata kuliah itu. Sehingga jumlah CPL itu betul-betul menjadi concern dosen. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau CPL-nya belum, ya kita buat ya CPL yang operasional, ya kita akan membuat SOP itu juga sulit Bapak Ibu. Juga sulit. Jadi yang kita beresi CPL-nya dulu ya Bapak Ibu. Ya kita beresi CPL-nya dulu, bagaimana CPL itu bisa dioperasikan, yang bisa dijalankan dan bisa diukur nantinya. Itu dulu yang kita pikirkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, nanti dilihat ini masing-masing CPL ini Bapak Ibu. Ya masing-masing CPL ini nanti terkait dengan mata kuliah itu, Bapak Ibu juga mau mengukur CPL apa tidak ini di kurikulumnya. Yang selama ini keluar IPK mahasiswa itu kalau dilihat nilai transkripnya, nilainya nilai apa Bapak Ibu? Nilai mata kuliah ya? Mata kuliah ini dapat A, B gitu ya. Sekarang Bapak Ibu kalau diminta nilai terhadap CPL, bisa tidak dari data yang ada? Kalimatnya belum diukur Pak ini. Belum diukur gitu ya. Nah, kalau kita mau OB, kita harus mengukur CPL-nya sampai tembus ke CPL prodi Bapak Ibu. Nah, untuk mengukur CPL prodi itu tadi, ya lewatnya mana? Pasti lewat mata kuliah tahu Bu. Ya kan? Bapak Ibu kan lewat mata kuliah lagi kita mengukur CPL kalau tidak lewat mata kuliah. Ya kan? Pasti lewat mata kuliah. Oleh karena itu Bapak Ibu, sekarang kita lihat misalnya ini contoh ini mata kuliah sinyal sistem ini dibebani CPL yang mana? Oh dibebani CPL 1, CPL 2, CPL 4. Lalu dikasih bobot berapa bobotnya ini? Nanti total bobotnya 100%. Mata kuliah metodologi penelitian dikasih CPL yang berapa? CPL 2 ini, lalu CPL 4 ini, lalu CPL 8, lalu CPL 9 ini, lalu di masing-masing bobot 100%. Nah kalau kita lihat ke bawah ini Bapak Ibu, CPL 1 ini dicapai melalui mata kuliah apa saja? Melalui sinyal dan sistem, melalui statistik, lalu melalui tugas akhir misalnya gitu. Ya. Jadi setiap CPL nanti harus diketahui dicapai melalui mata kuliah apa saja gitu. Bapak Ibu ya. Nah, kalau kita sudah bisa mendefinisikan seperti itu, maka setiap nilai yang didapatkan di mata kuliah ini
sini mendapatkan nilai 80, maka 80 kali 56% ini jadilah nilai CPL 2 dari mata kuliah ini, gitu kan? Lalu CPL 4 ini, CPL 4 kan menjadi CPLK, lalu menjadi sub CPLK, sub CPLK-nya nanti diukur melalui tugas kuis, gitu. Dapat nilai 90 dikalikan 32, maka jadi hasilnya jadi nilai CPL 4 dari mata kuliah metodologi penelitian. Nah nanti CPL 4 ini juga dapat dari mata kuliah sinyal dan sistem, juga dapat dari sini, gitu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Caranya seperti itu. Oleh karena itu CPL-nya jangan banyak-banyak, supaya Bapak Ibu tidak rusak. Ya. Nah kata kuncinya itu. Ya kalau kita ikut akreditasi internasional ke Eropa seperti ikut ASIIN atau ASIC atau FIBA dan lain-lain yang afiliasi ke Eropa, itu mereka ada buku panduan yang bagaimana kita menuliskan lebih lengkap. Nah, dari situ dia bisa kita baca bahwasanya selama dia mengikuti melakukan akreditasi ke seluruh dunia, CPL itu berkisar antara 10 sampai 12 butir. Antara 10 sampai 12 butir CPL. Tapi jangan dibayangkan 10 sampai 12 itu mudah. Sulit-sulit Bapak Ibu mencapai. Ya, kalau di bidang engineering itu cuma 10 butir Bapak Ibu. Ya, kalau ikut akreditasi internasional IABI atau APET, IABI itu yang akreditasi internasional bidang engineering yang ada di Indonesia, ya internasional tapi ada di Indonesia, itu CPL-nya cuma 10 butir. Tapi kalau ikut APET, Bapak Ibu yang berafiliasi, yang kantornya di Amerika itu cuma 7 butir CPL-nya. Cuma 7 butir Bapak Ibu. Nah, kita kalau ikut akreditasi mereka, CPL ini harus dijamin ketercapaiannya Bapak Ibu. Kalau tidak tercapai CPL ini, mereka tidak akan mengakreditasi kita. Ya dengan cara melihat lulusannya, lulusannya itu sudah menjalankan OB dengan CPL ini, gitu ya. Kalau jawabannya iya, maka dia akan mengeluarkan akreditasi untuk kita. Berarti ada jenjangnya, ada levelnya. Ya paling tinggi ya full accreditation, akreditasi perlu 5 tahun. Ya Bapak Ibu seperti itu. Nah kalau ini sudah punya, Bapak Ibu baru kita bicara tentang LPS ini. Ya LPS-nya baru kita susun ini. Ya LPS-nya itu Bapak Ibu kalau sesuai dengan outcome based education, ya saya menggunakan pendapatnya Dick and Carey. Dick and Carey ini seorang ahli dalam bidang desain pembelajaran. Bukunya sampai sekarang masih pakai Bapak Ibu dan diupdate terus begini dia. Ya, dan di Indonesia juga dipakai. Waktu Bapak Ibu ikut pelatihan pekerti AA itu ada desain pembelajaran pakai punyanya Dick and Carey. Coba kita perhatikan Bapak Ibu punyanya Dick and Carey ini. Begitu nanti mata kuliah itu sudah ketemu antara CPL dengan mata kuliahnya tadi, maka langkah selanjutnya CPL ini Bapak Ibu itu diterjemahkan menjadi CPLK dan sub CPLK. Itu pertama, langkah pertamanya. Bagaimana caranya nanti saya kasih contoh, ya. Saya kasih contoh. Setelah itu apa yang kita lakukan? Yaitu menganalisis kebutuhan belajar. Jadi kalau pengajar mata kuliah pemrograman komputer, apa kebutuhannya ini? Kebutuhannya apa Bapak Ibu? Ya kebutuhannya adalah ya software, ya lalu kebutuhannya lagi buku panduan, buku ajar atau modul ajar. Perlu alat peraga tidak ini? Ya bawa laptop, ya nanti di kelas ini langsung praktek di kelas. Ya kalau fisika ini, fisika semester 1 semester 2 kebutuhannya apa? Ya ada praktikumnya Pak Samsul, ada kebutuhan praktikum dan seterusnya ya Bapak Ibu. Jadi kebutuhan itu dianalisis apa saja. Lalu setelah itu adalah membuat analisis pembelajaran. Analisis pembelajaran itu sebuah flowchart Bapak Ibu diagram alir yang menunjukkan tahapan pembelajaran. Ya. Nah ini yang dosen tidak membuat biasanya. Ya sama dengan mahasiswa itu, kalau mahasiswa tugas akhir saya ini Bapak Ibu, dia saya tanya ini program ini pakai apa? Pakai Python Pak betul? Pakai Python ini programnya. Tapi begitu diperiksa list programnya itu Bapak Ibu, kamu ngerti ini apa maksudnya? Nggak ngerti dia karena program Python ini dia dapat dari komunitas, ya dari grup-grup gitu, nggak dipakai sama dia.
supaya nanti terstruktur belajarnya Bapak Ibu. Lalu setelah itu Bapak Ibu, dosen akan menetapkan indikator kriteria penilaian, ya. Indikatornya, misalnya mahasiswa mampu membuat pemrograman berorientasi objek. Indikatornya apa ya? Dikatakan mahasiswa itu sudah bisa membuat algoritma tadi. Harus berhasil ketemu indikatornya. Kalau tidak ketemu indikatornya, nanti tidak bisa menilainya kita. Karena menilainya berdasarkan indikator. Indikatornya apa itu? Mahasiswa mampu membuat meja sesuai dengan standar ISO, maka indikatornya ketepatan membuat meja sesuai dengan prosedur, ketepatan membuat meja sesuai dengan standar ISO, ya, kecepatan membuat meja misalnya, kalau itu kecepatannya. Kita cari indikatornya supaya nanti soalnya cocok dengan indikator yang diukur. Ya, nah ini menurut kriteria Bapak Ibu. Lalu kriteria penilaiannya pakai apa ini? Ya, apakah pakai mapping scheme, pakai rubric, pakai portofolio, silakan. Ya. Lalu berikutnya setelah indikator dan kriteria penilaian, baru Bapak Ibu menyusun instrumen penilaiannya. Instrumennya apa ini? Bapak Ibu kalau penilaian pakai instrumen penilaian apa ada ini? Pakai enggak ini? Instrumen penilaian. Pasti pakai enggak Pak? Bapak Ibu pasti punya buat soal kan? Nah, soalnya itu kan instrumen penilaian, alat ukurnya kan? Ya, entah soalnya nanti multiple choice ataukah soalnya isi atau bentuk soal yang lain, pasti kita akan membuat soal untuk mengukur kemampuan mahasiswa itu. Jadi soal-soal kita itu adalah instrumen alat ukurnya Bapak Ibu. Ya. Begitu alat ukurnya tidak valid, pasti hasilnya juga tidak valid. Ya, pasti itu Bapak Ibu. Pasti. Jadi alat ukur itu betul-betul harus presisi dan valid dan tidak bias ya Bapak. Ya, supaya kita hasilkan nanti hasil pengukuran yang tepat begitu. Jadi jangan sampai nanti ada orang bilang sekarang buat apa ini tinggi-tinggi dan jangan kerja. Kan banyak orang yang di luar itu ngomongnya kayak gitu. Tidak penting IP itu. Bahkan yang ngomong kayak gitu juga profesor atau doktor atau apalah ahli pendidikan. Kok bisa ahli pendidikan ngomong kayak gitu? Ya, berarti ada persoalan tentang instrumen pengukurannya. Maksudnya ngomong gitu itu adalah dia aja tahu kalau ini tak betul. Ya. Jadi sama dengan Mas Putri kita kan ada aplikasi kok tidak bermutu. Ya. Jadi harus aplikasi itu dapat unggul, tetap tidak bermutu. Gitu, ya. Katanya Mas Putri begitu. Lalu sarjana kok tidak bekerja. Nah, itu awal-awal jadi tidak begitu. Ya. Lalu di kelas kok tidak belajar. Ya bagaimana belajar di kelas itu dosennya lebih banyak menyampaikan materi, sekali mahasiswanya hanya mendengar saja. Nah mendengar itu belum kategori belajar Pak. Itu baru dengar bunyi-bunyian saja itu Pak. Ya belum betul-betul belajar. Kalau menurut bahasanya apa namanya Robert Ghani, seorang ahli dalam bidang psikologi pendidikan, dosen mahasiswa yang mendengarkan dosen mengajar dan dosennya itu luar biasa menjelaskannya bagus sekali. Ya, itu baru masuk ke short term memory. Kopi kasih tahu kalau short term memory. RAM. Ya. Hanya sementara saja. 3 jam hilang Bapak Ibu. Ya, 3 jam itu hilang. Jadi kalau satu SKS 50 menit, Bapak Ibu ngajar 2 SKS, 1 jam ngajar dan mahasiswa yang mendengar itu mengerti semua yang diajarkan Bapak Ibu. Itu 3 jam itu sisanya itu tinggal 30%. 3 jam, besok tinggal 10%, besoknya lagi sudah habis. Oleh karena itu, oleh Profesor Ghani tadi disarankan segera dilakukan proses internalisasi, proses coding Bapak Ibu. Jadi pengetahuan yang di short term memory itu di coding, yang diproses lagi, dicerna lagi, dikunyah-kunyah lagi, supaya masuk ke long term memory, ke memori jangka panjang. Dengan cara nah, sistem SKS kita itu tadi, SKS kita itu kan 50 menit tatap muka, saja belajar. Lalu supaya dia belajar, kasih tugas begitu. Ya, kasih tugas. Setiap SKS 1 jam kan. Kalau 2 SKS berarti di minggu itu dia punya waktu 2 jam untuk mengerjakan tugas. Kalau ditambah lagi dengan waktu belajar mandiri, ketambah 2 jam
jam yang lebih banyak belajar mandiri daripada belajar dengan dosennya. Nah itu kalau tidak dikasih tugas, kira-kira mahasiswa belajar apa tidak? Hah? Kira-kira ini, kok tahu itu kalau mahasiswa tidak belajar? Hah? Kok tahu? Kan pernah jadi mahasiswa kita ini cuma gitu kok. Kita pernah jadi mahasiswa juga kalau nggak ada tugas, nggak ada tugas, nggak ada ujian, nggak bakal belajar. Dikasih sama dosennya baik sekali, setiap kali kuliah dikasih buku 2. Ya, itu diterima senang sekali tidak dibaca karena ada. Ya, saya dulu waktu S3 itu punya dosen yang hobinya kasih buku. Setiap kuliah itu kasih 2 atau 3 buku, itu percaya dia kasih 2-3. Tapi rasanya tapi tidak pernah dibaca, lihat sampulnya aja. Nah, baru nanti dibaca kalau ada tugas. Ya, ada tugas baru dicari-cari di buku. Nah itu Bapak Ibu. Jadi sistem SKS kita itu memang mendorong supaya dosen memberikan tugas setiap minggu sesuai dengan waktu SKS-nya. Nah yang kayak gini ini kalau Bapak Ibu tidak cerita sama mahasiswa, apa yang dikatakan oleh mahasiswa? Ini dosen sudah bayarannya banyak, ya setiap minggu kerjanya kasih tugas melulu gitu ya. Ya pasti mahasiswanya mengeluh ini Bapak Ibu, karena kuliah dosennya setiap minggu kasih tugas gitu ya. Karena kita tidak pernah menyampaikan pada mahasiswa kalau mahasiswa itu punya waktu lebih banyak belajar mandiri dan mengerjakan tugas gitu. Ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sampaikan kalau di tempat saya itu peraturan akademik mengatakan pada minggu pertama mahasiswa berhak mendapatkan penjelasan RPS. Jadi pada saat menjelaskan RPS itu sekaligus menjelaskan soal bobot SKS tadi. Supaya mahasiswa sadar menyadari bahwasanya kalau dia mengambil scan SKS itu ada waktu yang 2/3 itu mereka belajar secara mandiri mengerjakan tugas. Ya, Bapak Ibu. Jadi mahasiswa di tempat saya itu termasuk di sini barangkali sama. Kalau ditanya itu gimana kamu kuliah, stres Pak soal pelajaran itu. Kenapa Pak kamu stres? Ya pertama itu ya banyak tugas, Pak semua dosen kasih tugas. Lalu yang kedua stres Pak, karena jual makanan sekarang mahal semua, kantin mahal. Karena di tempat saya kantin itu semuanya pakai kiris dulu. Ya, kiris apa kiris gitu ya. Yang dulu harganya cuma makan itu 8.000 jadi 13.000 karena pakai kiris gitu. Ya, di semua tempat makan di lingkungan kampus semuanya pakai sistem itu. Akhirnya harganya jadi mahal. Lalu selanjutnya Bapak Ibu setelah membuat instrumen penilaian, Bapak Ibu membuat rencana pembelajaran, rencana evaluasi Bapak Ibu ya, rencana evaluasinya seperti apa? Ya, rencana evaluasinya. Nanti ada UTS apa enggak, ada UAS apa enggak, ada ujian tulis, ujian lisan atau tidak, itu adalah rencana evaluasi di dalam RPS. Lalu berikutnya, langkah berikutnya adalah Bapak Ibu membuat strategi pembelajaran dengan memilih bentuk dan metode pembelajaran. Di SNDT itu ada 2 istilah, bentuk pembelajaran dan metode pembelajaran. Yang bentuk pembelajaran itu kayak kuliah, responsi, tutorial, ya magang, ya kerja praktek, KKN, MBKN, itu bentuk pembelajaran. Yang metode pembelajaran itu yang case-based learning, project-based learning, collaborative learning, discovery learning, itu metode pembelajaran. Ya, dibedakan seperti itu di SNDT, Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu memilih itu, lalu membuat strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran yang Bapak Ibu buat itu dalam bentuk RPS. RPS-nya dibuat jadi Bapak Ibu. RPS-nya dibuat, ya, Bapak Ibu ya. Jadi RPS itu adalah sebuah rancangan dalam bentuk dokumen yang merupakan guideline panduan bagi mahasiswa belajar untuk mencapai CPL yang dibebankan ke mata kuliah ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi mahasiswa harus tahu persis mengambil mata kuliah ini dalam rangka untuk mencapai CPL 1, 2, 3. Gitu ya. Lalu setelah itu Bapak Ibu mengembangkan materi pembelajaran di dalam bentuk buku ajar, ya, modul ajar, buku diktat, atau modul-modul ajar dalam bentuk platform e-learning, ya, video-video pembelajaran dan seterusnya.
semester sebelum masuk semester berikutnya. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di situ, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, kan dimulai dari CPL kan? Ya, dimulai dari CPL, bukan dimulai dari materi, Bapak Ibu. Dimulai dari CPL. Oleh karena itu, model desain pembelajarannya Pak Dick Carey ini adalah model desain pembelajaran yang berorientasi pada outcome. Ya, bisa dikatakan ini adalah basisnya outcome based education. Ya. Sehingga Bapak Ibu kalau kita mau ngikutin apa desainnya Pak Dick Carey ini, ya, desain Pak Dick Carey itu, maka kalau kita setarakan dengan RPS Bapak Ibu, RPS-nya jadi begini Bapak Ibu, RPS-nya. RPS-nya jadi seperti ini urut-urutannya, ya. Nah, ini saya tunjukkan. Nah, urut-urutannya jadi seperti ini, ya. Jadi sub JPMK tadi jadi diturunkan JPA, JPMK dan sub JPMK. Lalu sebelahnya bukan materi pembelajaran, kalau dulu kan materi. Ya, kalau ikut OB itu kan di OB-nya Pak Dick Carey itu tadi, maka setelah sub JPMK itu adalah penilaian, yaitu indikator dan kriteria dan teknik penilaian. Lalu berikutnya bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan mahasiswa, ada 3 ini. Nah, di bentuk pembelajaran, metode pembelajaran dan penugasan ini Bapak Ibu kolomnya dibagi 2, ada kolom luring, ada kolom daring. Ya Bapak Ibu, luring dan daring. Lalu berikutnya baru materi. Ya, ini bedanya antara RPS yang OB dan non OB. Ya, jadi kalau yang dulu yang content base itu Bapak Ibu, ini materinya ini ada di sini Bapak Ibu, di sini, sorry, materinya ini ada di sini, nah ini di sini, ya di awal sini. Jadi setelah uji PMK lalu materi penilaiannya di belakang. Nah kalau mau ikut di PMK kita diurut-urutan di PMK, maka kalau membaca tabelnya dari kiri ke kanan, nah gini, ya dari kiri ke kanan, ya itu maka materinya jatuh di belakang. Di sini lalu baru penilaian. Nah ini kalau mau mengikuti urut-urutan dari Dick Carey yang basisnya adalah outcome based education. Saya cerita sama Bapak Ibu ini, tempat saya ini RPS yang di tempat di ITS maksud saya, yang dulu materinya di sini, lalu penilaiannya di belakang sini Bapak Ibu. Itu dimintakan disesuaikan dengan OB di RPS-nya itu butuh waktu 1 tahun. Untuk 6.000 mata kuliah. Jadi total seluruh mata kuliah waktu itu, waktu berkuliah baru ini ada sekitar 6.000 mata kuliah. S1, S2, S3, lalu vokasi dan profesi. Itu kurang lebih 6.000, setiap semesternya 3.000 mata kuliah. Itu butuh waktu 1 tahun Bapak Ibu. Untuk hanya memindah, sebenarnya kan tinggal di copy paste di sini belajar ya. Iya kan dosen itu urusannya macam-macam. Iya. Jadi sebenarnya semalam aja selesai nih, tapi dosen kalau urusannya banyak. Jadi ngurusi RPS ini jatuhnya belakangan. Minta diajak format karya luar kota dulu, ke Singkawang sana. Kalau di Surabaya diajak ke Batu Malang, baru orang ini. Ya tapi tidak apa-apa, memang ya apa namanya kita gunakan ini sebagai sarana kebersamaan kan. Ya kita kota untuk memperbaiki RPS ini. Toh di program itu selalu ada anggaran untuk apa evaluasi pelaksanaan kurikulum, selalu ada bentuknya proses. Kadang-kadang nanti kalau ini tidak ada paket soal kurikulum nanti dia gunakan untuk acara tertentu tapi atas nama evaluasi kurikulum. Nah, buat ini sepatutnya ini. Tapi acaranya antara gede-gede. Kurikulumnya sudah jadi. Ini hanya cerita saja ya Bapak Ibu ya. Nah begitu Bapak Ibu ya. Nah dari RPS yang seperti ini Bapak Ibu apa namanya sekarang Bapak Ibu sudah menyebar kemana-mana ya. Jadi RPS yang model seperti ini sudah dipakai oleh banyak program ini ya Bapak Ibu. Seperti itu. Lalu salah satu dari ini Bapak Ibu, salah satu dari ciri desain pembelajaran
Jenkot ini Bapak Ibu menjadi sub CPNK atau mereka sebut Listen Learning Outcome. Kalau CPNK ini Cross Learning Outcome. Ya, dua bahasa ini yang sering dipakai oleh kaum QA, ya. Kaum QA itu menggunakan dua istilah ini. Ya. Itu lalu dari sub CPNK akan dicari indikatornya. Indikatornya apa saja? Mampu merancang bla bla bla, apa indikasinya kemampuan merancang itu tadi. Lalu instrumen penilaiannya apa? Lalu materinya apa? Bentuk metode penugasannya apa? Lalu berikutnya baru materi pembelajaran. Nah ini di level prodi Bapak Ibu, ini prodi. Lalu yang ini di level program kuliah. Nah saya kasih contoh sekarang Bapak Ibu ya. Saya kasih contoh. Ya. Ini contohnya. Ini CPL-nya bunyinya kayak gini Bapak Ibu. Mampu merancang dan melaksanakan penelitian dengan metodologi yang benar serta menganalisis dan menginterpretasi data dengan tepat. Lalu CPL ini satu, bisa tidak dibebankan di mata kuliah metodologi penelitian? Bisa. Lalu dibebankan ke tugas akhir skripsi? Bisa. Lalu ke statistik bisa tidak? Karena ada ini menganalisis dan interpretasi data bisa. Lalu kalau CPL ini dua ini dibebankan ke mata kuliah metodologi penelitian bisa tercapai tidak ini? CPL 2 ini kalau dibebankan ke sini bisa tercapai tidak? Ada yang bisa, ada yang tidak bisa. Yang ini merancang bisa, tapi kalau melaksanakan penelitian kan tidak bisa. Iya kan? Padahal CPL 2 ini akan kita bebankan ke mata kuliah metodologi penelitian ini. Demikian juga menganalisis dan interpretasi data. Kalau di mata kuliah metodologi penelitian itu tidak ada statistiknya, pasti tidak bisa dicapai kan? Ya, maka dari itu CPL 2 ini direformulasi Bapak Ibu supaya bisa dicapai di mata kuliah metodologi penelitian. Jadilah seperti ini. Nah, direformulasi mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar. Baru bisa dicapai di mata kuliah metode penelitian. Itu ya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan CPLK gitu. Nah, loh nanti Pak Samsul yang mampu melaksanakannya di mana nyampainya? Ya nanti CPL ini dibebankan di mata kuliah skripsi, dicapai di sini. Lalu yang lain Pak Samsul yang analisis dan interpretasi data, ya nanti dibebankan di statistik atau juga dibebankan di tugas akhir, gitu ya. Kan bisa seperti itu. Sehingga CPL 2 ini bisa terletak di 3 mata kuliah itu. Nanti dari 3 mata kuliah itulah bisa menghasilkan penilaian terhadap mencapai CPL 2 gitu. Ya. Gimana Bapak Ibu? Sini tak beda buat ini. Kayaknya apa? Ngeri-ngeri sedap ya ini ya. Iya, ngeri-ngeri sedap ini kelihatannya ini ya Bapak Ibu. Gimana ini? Sama nanti saya tunjukkan dalam bidang fisika ya Bapak Ibu ya. Ini masih dalam bidang umum ini, metodologi penelitian ini. Lalu mampu merancang penelitian dengan metodologi yang benar ini kan ada beberapa kemampuan ini Bapak Ibu. Taruhlah kemampuannya itu adalah 1, 2, 3 ini. Nah ini, mulai dari merumuskan masalah dan membuat hipotesis, menjelaskan validitas dan realitas pengukuran dalam penelitian, memilih dan menetapkan sampel dalam penelitian, sampai mampu merancang penelitian dalam bentuk proposal tugas akhir misalnya. Lalu 4 ini kalau dicapai oleh mahasiswa bisa kita klaim CPNK 2 ini tercapai. Nah ini tergantung Bapak Ibu nanti membuat CPNK nya seperti apa. Ya. Lalu pertanyaannya, kalau Bapak Ibu perhatikan CPNK ini, ya Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu misalnya ini, misalnya mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan hipotesis ini kira-kira perlu berapa minggu misalnya. Bapak Ibu estimasi ini, ya sudah sampai dia bisa merumuskan dan masalah dan hipotesis kira-kira perlu 2 minggu. Ya. Sedangkan untuk menjelaskan saja ya sudah seminggu saja. Itu yang tahu Bapak Ibu. Yang bisa menakar mengestimasi waktu itu dosen. Siapa yang mengatakan begitu? SNPT pasal 12-13. Ya, mengatakan bahwasanya RPS itu disusun oleh dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Ya,
Ya, jadi kalau Bapak jurusan fisika, ya mata kuliahnya Bapak di fisika itu, mata kuliahnya, atau informatika aja lah itu, bisnis informasi itu, banyak apa ya? Rekayasa perangkat lunak. Lalu itu tidak tolong saya, Pak Samsul kan ahli kurikulum ini, kan kemana-mana memberikan training tentang PS ini, sudah di seluruh Indonesia lah. Ibu meminta saya Pak, buatkan RPS RPL, kira-kira bisa nggak? Pasti tidak bisa, Bapak Ibu, karena RPS itu sebagian besar adalah isinya konten. Maka dari itu di pasal 12 SNDT, RPS itu disusun oleh dosen atau kelompok dosen sesuai dengan bidang keahliannya. Ya, jadi otoritasnya itu ada di dosen. Nah, termasuk Bapak Ibu untuk menghimbau sebuah CPMK menjadi beberapa sub CPMK itu otoritasnya di dosen. Tapi jangan banyak-banyak, Bapak Ibu. Kalau banyak-banyak, nanti Bapak Ibu akan kesulitan mengukur ini. Jangan setiap minggu ada satu sub CPMK. Ya, misalnya 16 minggu ya Bapak Ibu ya, dikurangi UTS UAS berarti tinggal 14 minggu. Lalu 14 minggu itu setiap minggunya ada sub CPMK. Pasti Bapak Ibu nanti kewalahan. Ya, tidak sempat bernafas Bapak Ibu nanti. Nah, karena selama ini Bapak Ibu berapa nilai yang dimasukkan di sistem? Berapa item? UTS, UAS, terus apa lagi? Presensi tugas. Nah, kalau biasanya 4 Ibu disuruh isi 14 itu kira-kira gimana? Bapak Ibu, ini karena OB ya ini ya, maka karena OB jangan Pak, sekarang 16, 14. Karena setiap minggu ada sub CPMK. Pasti dosennya protes kan? Nah, di tempat saya dulu dosen itu, Bapak Ibu, Pak, memasukkan nilai sistem itu tugas, ya kuis, UTS, UAS, 4 saja. Tapi bisa 8, maksimum bisa 8. Ada dosen yang hobinya memang menilai ya Bapak Ibu. Dan ada yang 8 itu pun sudah diringkas-ringkas, sebenarnya lebih dari 8 dia. Bisa 10, 12 itu diringkas jadi 8. Ini memang dosen hobi itu. Ya. Nah, sekarang Bapak Ibu di tempat saya yang minimum 4 itu UTS UAS, tugas dan kuis sekarang jadi sub CPMK 1, sub CPMK 2, sub CPMK 3, sub CPMK 4. Jadi jumlah yang dientry tidak berubah, tapi yang dientry kan berbeda. Ya kan, yang dientry kan sub CPMK. Ya misalnya ini sub CPMK 1, mahasiswa mampu merumuskan penelitian dan membuat rumusan hipotesis sesuai dengan sumber rujukan, dikasih waktu 5 minggu kelima dan minggu ke-6. Lalu dinilai, dikasih tugas mahasiswanya dinilai. Hasil nilainya itu yang dientry ke sub CPMK 3. Berapa persen bobotnya dikasih bobot nanti. Jadi tidak berubah kesulitan tidak berubah jumlah beban dosen dalam entry nilai. Tapi yang berubah adalah yang dientry saja yang berubah. Ya. Nanti penilai ini, sub CPMK ini mampu merumuskan permasalahan penelitian dan merumuskan, karena mampu merumuskan pasti bukan ujian tulis kan? Pasti mahasiswa dikasih tugas untuk meringkas jurnal lalu merumuskan permasalahan dan hipotesis kan gitu. Atau melihat permasalahan di lapangan ya lalu merumuskan permasalahan dan jadi ada luaran yang dinilai kan. Tapi kalau yang ini mampu menjelaskan validitas dan validitas pengukuran bisa saja dalam bentuk kuis kan. Ya, 1 soal untuk kuis, nanti 2 soal untuk UTS. Bisa gitu kan? Karena mampu menjelaskan ya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Tapi tetap yang diukur adalah sub CPMK-nya. Ya, nah yang kemarin-kemarin yang diukur adalah sesuai bobotnya tadi, bobot UTS UAS tadi. Ya, itu ya Bapak Ibu ya. Sehingga Bapak Ibu, ini saya langsung saja karena waktunya memang agak pendek-pendek bagaimana itu. Langsung saja Bapak Ibu saya kasih contoh soalnya. Nah, soalnya di tempat saya itu kayak gini nih Bapak Ibu. Nah, kayak gini. Nah, ini kayak soalnya.
CPL yang mana gitu, harus jelas ini. CPLK yang mana, CPL yang mana. Ini di lembar soal ini Bapak Ibu. Di lembar soal ini. Jadi di sini misalnya yang diukur CPLK 5, CPLK 6. Nah, CPLK 5 dan 6 ini terkait dengan CPL yang mana? Terkait dengan CPL 2 dengan bobot 10% dan CPLK 6 dengan bobot 30%. Lalu CPLK 5 ini diukur dengan soal nomor berapa? Soal nomor 1. Soal nomor 1 yang mana? Yang ini. Soal nomor 2 yang mana? Yang ini, gitu ya Bapak Ibu. Jadi soal nomor 1 ini mengukur CPLK 5, soal nomor 2 mengukur CPLK 6 dengan bobot masing-masing 40% dan 60%. Nah, soal ini diserahkan oleh dosen ke seksi naskah yang ada di prodi, sama seksi naskah diperiksa Bapak Ibu. Kalau sudah cocok antara CPL dengan soalnya, ditandatangani oleh kaprodinya. Kalau tidak cocok, dikembalikan ke Pak Samsul. Pak Samsul, soalnya tidak cocok ini Samsul antara CPL dengan ini. Gimana? Gele-gele kepala ya. Jadi ini sudah menjadi sistem sejak 7 tahun yang lalu di tempat saya. Ya, sejak 7 tahun yang lalu gitu ya, sudah menjadi sistem. Sehingga di RPS-nya itu Bapak Ibu jadi begini di RPS-nya. Ya, di RPS-nya. Saya lompat-lompat saja ya, karena Bapak Ibu insya Allah tidak perlu diurut satu-satu gitu. Nanti sampai diskusi Bapak Ibu tanya. Di RPS-nya itu jadinya kayak gini Bapak Ibu. Bentar ya. Mana sih RPS-nya? RPS-nya. Ini RPS-nya jadinya kayak gini Bapak Ibu RPS-nya. Nah, itu ada header-nya, ya kan? Lalu ada identitas mata kuliah ini. Nah, nanti RPS ini dipresentasikan Bapak Ibu oleh dosen atau tim dosen yang menyusun RPS ini. Dan dipresentasikan. Lalu kalau sudah saya tanda tangan di sini Bapak Ibu. Tanda tangan di sini. Lalu diperiksa oleh koordinator untuk mata kuliah. Diperiksa cocok tidak. Kalau sudah cocok dia tanda tangan. Lalu terakhir adalah kaprodinya. Kaprodinya tanda tangan di situ Bapak Ibu. Nah, setelah itu Bapak Ibu, uraian ini Bapak Ibu. Jadi CPL yang dibebankan mana ini, lalu menjadi CPLK ya. Tadi direformulasi tadi, lalu di breakdown menjadi sub CPLK jumlahnya 6 ini Bapak Ibu. Lalu Bapak Ibu dicari hubungan setiap sub CPLK ini terhadap CPL ini terhubung dengan bobot berapa? Nah, itu Bapak Ibu. Nah, dari sini nanti kelihatan ini. Ya, sub CPLK 1 terkait dengan CPL 2 dengan bobot penilaian 15%. Sedangkan sub CPLK 5 atau 6 ini ya, langsung saja saya lihat, itu terkait dengan CPL 2, CPL 8 dan CPL 9. Lalu bobot penilaiannya 25, totalnya 35%. Jadi masing-masing sub CPLK ini bobotnya 15%, 15% sampai dengan 35%, totalnya 100%. Jadi setiap hasil penilaian di sini misalnya sub CPLK jadi sampai batu bata ya Bapak Ibu ya. Itu ya. Enggak, Pak, ini tidak sesulit apa namanya itu loh, tampil berkala itu tidak sesulit itu. Dan tidak sesulit hukum Schrödinger ini Bapak Ibu. Ya, nanti kalau belajar sub CPLK 1 dapat nilai 80, yang sub CPLK 2 dapat 90, yang 3 dapat 70, maka masing-masing dikalikan dengan bobot ini 15% ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Di RPS-nya itu ada seperti kalau memang mau mengukur CPL ini. Ya, kan konsekuensinya itu kita mau mengukur CPL. Tapi kalau tidak mau mengukur CPL ya sudah tidak usah pasti tidak apa-apa. Nah, sementara kalau kita mau ikut OB ya harus ikut CPL. Kalau ikut OB, nah itu kira-kira. Ya pertanyaannya jadi ikut OB apa enggak? Jadi UB itu bukan pilihan Bapak Ibu. UB itu adalah keniscayaan. Ya, keniscayaan. Dan saya katakan keniscayaan Bapak Ibu mau ikut administrasi apa enggak kan gitu kan. Kalau Bapak Ibu mau
Ini baru CPL yang dinilai internal itu ini Bapak Ibu, yang rumitnya kayak gini nih. Nanti dia minta lagi penilaian CPL terhadap eksternal ini. Lalu banyak program studi yang ikut akreditasi internasional itu membuat advisory board Bapak Ibu. Yang dulu namanya Dewan Penasehat Program Studi. Kalau dulu kan kita punya itu kan Bu, ya yang terdiri dari alumni, pengguna lulusan, yang biasanya alumni. Kalau setiap basement patriis, mereka datang ke kampus, lalu bicara nanti acaranya apa, sama lomba-lomba gitu ya. Di tempat saya, yang ini tadi, yang di organisasi jurusan itu ditambah lagi dengan beberapa komponen, yaitu ada mitra. Jadi dosen-dosen yang kuliah di Jerman, misalnya dia punya teman waktu kuliah itu orang Jerman diminta tolong mau nggak menjadi advisory board. Temannya yang kuliah di Jepang juga itu ditawari. Ya, jadi di prodi saya kalau dari ini sekarang itu advisory board ya, ada yang dari Oldenburg, ada yang dari Taiwan, NTUST, ya, ada yang dari Jepang, Kumamoto, apa ya, teman-temannya sekolah itu, dan sebenarnya sekolah luar negeri itu temannya diminta tolong untuk menjadi advisory board. Nah, setiap tahun itu menilai CPL-nya itu secara eksternal, dinilai itu apakah CPL ini masih relevan gitu ya. Ya, dan seterusnya seperti itu Bapak. Itu penilaian eksternal. Ya, itu permintaannya Bapak Ibu, permintaannya lembaga akreditasi. Semua lembaga akreditasi minta itu. Sedangkan penilaian internal melalui mata kuliah, caranya seperti ini. Ya, Bapak Ibu. Ya. Dan itu tadi saya katakan keniscayaan Bapak Ibu, bukan pilihan. Karena mau nggak mau kita kan ikut akreditasi. Ya. Gitu kan Bapak Ibu. Apa ada yang mau dari kita akreditasi? Ya, kalau ada sebenarnya enggak. Jadi ada waktu saya ditugaskan oleh Dikti memberikan workshop atau memberikan TOT kurikulum Bapak Ibu di Surabaya. Itu pesertanya banyak yang dosen senior Bapak Ibu. Di antara dosen senior itu ada yang lebih besar Bapak Ibu. Dia tanya Pak Samsul, ini kurikulumnya Pak Samsul jelaskan ini terlalu rumit ya Pak Samsul. Ya, betul Pak. Saya juga merasa rumit itu. Jelaskan aja sudah kesusahan ini Pak. Ya, saya mau tanya Pak Samsul ini, kurikulum yang rumit kayak gini nih Pak Samsul apa bisa menjamin Pak Samsul mahasiswanya nanti lebih baik dari kurikulum zaman saya dulu. Jadi saya bertanya apakah saya bisa menjamin. Zaman saya dulu nggak ada kurikulum yang nggak serumit ini loh Pak Samsul gitu ya. Tapi yang ini kan menurut saya bagus. Ada yang jadi direktur, ada yang jadi jenderal, jadi pusat sudah banyak di kelas saya itu. Ya, terus apa jawabannya kalau bicara bendera itu? Ya pasti saya tidak bisa menjamin Bapak Ibu. Tapi saya tawar di Prof, mau tidak membuat kurikulum yang sederhana. Loh ya, kalau ada yang lebih sederhana dari yang kayak gini, mengapa masih sulit gitu ya? Bahkan Prof mungkin tidak akan kurikulum juga bisa. Iya. Oh enggak. Ya kalau bisa sebenarnya sudah ada saya kasih aja. Yang ini karena kita akreditasi. Seandainya tidak akreditasi kan dapat begini. Ayo Bapak Ibu coba ini. Kira-kira 10-15 tahun yang lalu Bapak Ibu yang senior-senior ada nggak yang gini-gini? Nggak ada, karena kita tidak akreditasi kan. Pokoknya yang diperlukan oleh dosen itu adalah perhatian sama mahasiswa itu saja sudah cukup. Ya, pasti ada yang akses itu ya. Saya berdoakan ini. Ini yang banyak juga yang dosen saya sudah banyak. Karena zaman dulu banyak dosen bilang yang 40 itu bisa terus 2 dengan nilai A. Kan jam dulu kan gitu ya. Jadi ada mahasiswa yang dapat B itu sudah ceritakan sampai ujung dunia. Ibu ini luar biasa dapat B, yang lainnya itu dapat C, D, C. Sekarang nilainya apa? Satu kelas itu hanya ada 2 orang. B-nya ada 20 orang. Jarang ada yang bisa dapat nilai C atau D. Kenapa? Karena sistemnya lebih baik. Sudah mulai teratur, sudah mulai terukur. Makanya kita ini langsung ganti rejim dan sistemnya terukur. Ini jangan ganti terukur. Nah, bagaimana ini Bapak Ibu? Belum terukur. Yang lain. Ya, jadi begitulah
Kira-kira seperti itu Bu, sebelum anak